Nabi Muhammad pertama kali diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya 610 Masehi ya. Kemudian wahyu yang pertama setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu turunnya surat Al-Alaq tadi ya, ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian turun lagi wahyu kedua yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, itu adalah perintah Allah untuk beliau berdakwah ya. Nah, setelah itu turun lagi wahyu yang berikutnya yaitu surat Quran surat Asy-Syu'ara ayat 26 adalah perintah agar Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian bentuk-bentuk dakwah Nabi Muhammad adalah pertama, berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau yang disebut juga dengan sirriyah ya, atau sirri. Berdakwah secara sirri yang turun dengan surat Asy-Syu'ara tadi ya, ayat 26. Setelah itu bentuk dakwah Nabi Muhammad yang kedua adalah secara terang-terangan dengan turunnya Quran surat Al-Hijr. Ya, selanjutnya kita bagi kelompok ya. Ya, ibu bagikan kelompok cinta kelompok 1 ya. Kemudian Fitri kelompok 2, Wahyu kelompok 3. Ya, silakan kelompok 1 presentasikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh pemateri kami. Oleh pemateri, langsung saja saya serahkan kepada pemateri untuk membaca hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1. A. Permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah 610 Masehi dan ketika usia beliau genap tahun. Beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hira, sebuah di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Pengangkatannya sebagai nabi ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. 4. Yang mengajar manusia dengan perantara kalam. 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan turunnya ayat Al-Quran pertama tersebut dalam sejarah Islam dinamakan Nuzul Al-Quran. Dan setelah itu turun wahyu kedua yakni surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa ruzza fa'zur wa latamnun tastaksir wa lirabbika fasbir. Artinya, 1. Hai orang yang berselimut. 2. Bangunlah lalu berilah peringatan. 3. Dan Tuhanmu agungkanlah. 4. Dan pakaianmu bersihkanlah. 5. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah. 6.
dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. 7. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu dan bersabarlah. Surat Al-Mudaththir berisi perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Mulailah beliau berdakwah secara bersembunyi-bersembunyi berdasarkan surat Asy-Syura ayat 2. Itu saja hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 1 ya. Itulah hasil diskusi yang dibacakan oleh pemateri kami kepada kelompok 2 dan 3. Silakan memberikan pertanyaan. Ya, silakan. Yang mau bertanya mana? Angkat tangan. Saya Bu. Ya, silakan. Lafalkan Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan benar. Ya, kelompok 1 ada yang bisa melafalkan QS Al-Alaq 1-5 tanpa melihat di buku? Saya Bu. Ya, silakan. Rika. Berdiri, Nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Berikan aplaus untuk Rika ya. Apakah ada lagi pertanyaan dari kelompok 2 dan 3? Ya, silakan. Sebutkan isi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Ada yang bisa menjawab? Kelompok 1 misi dakwah Nabi Muhammad di Mekah apa saja? Silakan. Mengajarkan ketauhidan, memperbaiki akhlak manusia, menjadi rahmatan lil alamin. Ya, tepuk tangan. Ibu tambahkan sedikit ya. Misi dakwah Nabi Muhammad itu adalah memang jawabannya sudah benar ya. Tapi Ibu sempurnakan lagi kemudian dari beriman kepada hari akhir atau kita percaya kepada hari kiamat ya. Kemudian yang ketiga adalah menghapus adanya kesenjangan sosial dan kesombongan dari para suku di bangsa Arab tersebut ya. Ada lagi